Mulai kita masuk ke pembahasan subtema diriku atau diri sendiri. Jadi pada subtema ini itu ada namanya identitas diri, anggota tubuh, kemudian ada ciri-ciri tubuh, ada juga kesukaan, dan juga ada namanya panca indera. Nah, bagaimanakah caranya kita sebagai seorang pendidik itu menerapkan subtema ini pada anak usia dini, pada anak? Yang pertama pada identitas diri. Jadi pada identitas diri ini yaitu mengetahui namanya siapa, jenis kelaminnya siapa, kemudian nama orang tuanya siapa, dan alamat rumahnya siapa. Jadi kalau dalam sebuah sekolah itu otomatis kita bakalan memperkenalkan satu persatu anak itu masuk ke depan, namanya siapa dan jenis kelaminnya apa. Jadi mereka itu bakalan ngebedain gitu, ternyata namaku ini, jenis kelaminku ini gitu. Nah kemudian yang kedua yaitu anggota tubuh. Anggota tubuh itu ada namanya kepala, tangan, kaki. Nah bagaimanakah caranya seorang pendidik itu menerapkan agar mereka itu mengerti, agar mereka itu membedakan gitu kan, anggota tubuh itu apa aja gitu. Jadi dalam sebuah TK itu pasti ada namanya sebuah gambar kartun gitu yang memperlihatkan anggota tubuhnya gitu. Ini namanya kepala, ini namanya kaki, dan ini namanya tangan. Jadi guru itu bisa memperlihatkan atau menunjukkan pada anggota tubuh. Nah kemudian ciri-ciri tubuh. Ciri-ciri tubuh itu ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang tinggi kan. Nah itu bagian dari ciri-ciri tubuh. Nah bagaimanakah caranya mereka itu bisa membedakan? Jadi guru itu harus bisa mencari ada anak yang pendek, ada anak yang tinggi, dan kemudian ada anak yang kurus, dan ada anak yang gemuk, ada anak yang rambutnya keriting, kemudian lurus. Nah juga ada namanya itu kulitnya gitu kan. Nah setiap anak itu pasti memiliki perbedaan. Ternyata misalnya si A ini dia tinggi apa pendek? Pendek. Nah, ternyata ini loh yang termasuk dari namanya pendek. Si B ini tinggi apa pendek? Tinggi. Oh, ini loh termasuk dari namanya tinggi. Si C ini dia kurus ke apa gemuk? Gemuk. Oh, ternyata ini loh namanya gemuk. Jadi anak tuh bisa ngebedain gitu. Nah, kemudian pada rambutnya. Temannya si A ini dia rambutnya keriting gak sih? Keriting gitu. Jadi membedakan gitu dari ciri-ciri tubuhnya. Kemudian si A ini dia putih gak? Putih. Oh ternyata ini loh namanya putih. Oh ini loh kulit kulit kita itu beda-beda gitu. Nah anak bakalan bisa membedain di situ. Nah kemudian ada namanya kesukaan. Dalam subtema diriku itu ada namanya kesukaan. Setiap anak itu pasti memiliki kesukaan yang beda-beda. Ada yang namanya pada makanan itu ada yang suka namanya bakso, buah apel, es krim, permen, dan lain sebagainya. Begitupun pada minuman. Nah kemudian pada mainan. Kalau pada mainan itu otomatis perempuan itu paling suka yang namanya permainan boneka masak-masak, itu adalah perempuan gitu. Nah kalau pada laki-laki itu pasti mobilan. Jadi tanyakan gitu, kalian sukanya apa gitu. Bakal mereka ternyata aku sukanya ini, aku sukanya itu. Mereka bakalan tahu. Nah kemudian pada pakaian itu ada namanya pakaian yang beda kan, sehari-hari di rumah juga beda para mereka. Nah pakaian anak itu paling kalau mereka udah suka pada pakaian di satu itu berkali-kali pun mereka bakalan pakai karena itu adalah kesukaan. Kayak perempuan itu sukanya apa? Sukanya warna pink pada pakaiannya, sukanya warna yang memang yang cerah-cerah, beda dengan laki-laki. Nah laki-laki itu kadang warna biru, baju bola-bola, itu kesukaan mereka. Nah kemudian dalam subtema diriku ini atau diri sendiri ini ada namanya tentang panca indera. Bukan hanya saja anggota tubuh yang anak itu tahu, akan tetapi panca indera pun mereka itu harus membedakan gitu. Panca indera itu hanya melihat nggak sih gitu? Nah bukan saja, tetapi panca indera itu termasuk dari mata, telinga, hidung, kemudian kulit, dan juga ada namanya lidah. Nah jadi tanyakan gitu, mata ini untuk apa? Mata ini untuk melihat.
Oh, jadi fungsinya mata ini untuk melihat ternyata. Nah, kemudian telinga ini untuk apa? Yaitu untuk mendengar apa yang disampaikan oleh guru, yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, kemudian hidung itu untuk apa sih? Jadi guru itu harus bisa kayak pinter-pinter dalam membuat otak anak itu cepat berfungsi gitu. Misalnya dalam hidung itu buat apa gitu. Kalau kita setiap hari kan menghirup udara, itu maksudnya termasuk apa? Bernapas. Nah, kemudian juga kalau kita mencium sesuatu yang menyengat atau yang bau itu itu berarti kita itu mencium bau. Ternyata hidung itu untuk bernapas, untuk mencium sesuatu yang bau, kayak yang baunya wangi, kemudian ada yang amis dan ada juga yang busuk. Nah, kemudian kulit itu untuk apa sih gitu? Kulit itu ada, kalau kita mukul teman rasanya pasti sakit. Nah, kalau kita ngecubit teman pasti rasanya sakit. Jadi kulit itu termasuk bagian perabaan. Ada perabaan namanya kasar. Kalau kita pukul itu pasti kasar. Kemudian ada yang halus. Dan juga kalau kita ngerasain panas dan matahari, oh ternyata kulit itu bisa ngerasain panas kalau di bawah matahari. Kemudian kulit juga bisa ngerasain dingin gitu. Nah, kemudian itu pada lidah ngerasain gitu kan. Siapkan gitu apa-apa saja yang bisa mereka tuh bedain gitu. Misalkan pada makanan, oh ini pahit, namanya pahit. Kemudian ini manis, kayak permen kan rasanya manis. Nah, oh ternyata ini loh rasanya manis, ini loh rasanya asin, dan ini loh rasanya asin. Itulah. Nah, kemudian untuk memperkuat dalam pembelajaran itu, guru itu harus benar-benar mempersiapkan nyanyian untuk anak usia dini yang berkaitan dengan subtema itu. Jadi mereka tuh bakalan tahu ternyata ini loh tentang ini gitu kan. Nah, mau tahu kan banyak sekali nyanyian untuk anak usia dini yang berkaitan dengan subtema. Mau tahu kan nyanyian seperti apa? Jadi simak. Adapun lagu yang sesuai dengan subtema. Jadi kenapa sih harus ada nyanyian gitu? Nah, biar mereka itu lebih mengetahui, bisa menghafal tentang dirinya sendiri gitu kan, bisa juga semangat karena lagu itu penyemangat anak-anak gitu. Nah, mau tahu kan contoh lagunya seperti apa? Jadi contohnya mungkin pada tahu semua ya. Jadi gini. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa.